Jadi jelas singkat padatnya, Al-Quran itu berisi atau memuat gambaran kehidupan masa lalu, gambaran kehidupan masa kini, dan gambaran kehidupan yang akan datang. Maka semua apa yang ada tertulis dalam Al-Quran pasti semuanya istimewa, termasuk nama-nama orang yang terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi keistimewaan orang-orang itu belum tentu istimewa karena kebaikannya, bisa jadi istimewa karena kebusukannya. Contohnya dalam Al-Quran, jenengan nate pireng pernah tahu ada nama dalam Al-Quran namanya Abu Lahab, sampai dijadikan nama dalam Al-Quran namanya Quran surat Al-Lahab. Lahab niki salah satu paman Nabi, salah satu keluarga Nabi. Lahab ini masuk dalam Al-Quran istimewa. Tetapi istimewa bukan karena kebaikannya, tetapi istimewa karena kejelekannya. Dari sampai Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, dia tidak beriman, bahkan memusuhi kerasulan dan kenabian Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, dalam hikmah Rabiul Awal, dalam hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kisah tersendiri tentang keluarga Nabi yang bernama Lahab. Digambarkan Lahab sebagai orang yang meninggal dalam keadaan kafir dan dosanya begitu banyak, maka di alam kubur dia mendapatkan siksa. Tetapi ketika dia tiap hari, tiap minggu, tiap bulan mendapatkan siksa, ada satu hari istimewa di mana Lahab ini dibebaskan dari siksa kuburnya. Kapan si Lahab ini dibebaskan dari siksa kuburnya? Setiap hari Senin. Mungkin kita semua penasaran, kenapa si Lahab ini setiap hari Senin dia mendapatkan diskon, dispensasi, tidak mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu gara-garanya adalah dia pernah bahagia, dia pernah senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking gembiranya, saking senangnya Lahab atas informasi kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad, yang kabar ini dibawakan oleh budaknya yang bernama Thuwaibah, maka kemudian Lahab mengatakan kepada budaknya, "Wahai Thuwaibah, mulai hari ini aku bebaskan, engkau merdekakan sebagai manusia biasa, sebagai tanda cintanya, sebagai tanda bahagianya atas kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mohon maaf para jamaah sekalian, Lahab saja yang tidak beriman, yang kafir, dia senang atas kelahiran Nabi, dia mendapatkan syafaat di setiap hari Senin. Apalagi kita sebagai umatnya, kalau memang mengaku cinta, mengaku sayang kepada Rasulullah, mari di bulan Rabiul Awal ini kita meriahkan, kita ramaikan, kita peringatkan. Yang penting meramaikan peringatannya atas kelahiran Nabi ini dalam rangka untuk memupuk kecintaan kita kepada Nabi, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita, agama kita, iman kita, takwa kita, sehingga ke depan amal soleh kita semakin baik. Maka nyun sewu, mohon maaf, sangat dipertanyakan kalau ada mungkin sesama muslim masih mempertanyakan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah salah satu bentuk cinta, salah satu bentuk sayang kita kepada seseorang atau kepada benda yang kita cintai, kita sering menyebut-nyebut namanya? Maka sebagai salah satu tanda cinta kita kepada baginda Nabi, kita memperbanyak sholawat kepadanya. Saya mengajak, saya menghimbau di bulan Rabiul Awal terutama ini, dan di bulan-bulan biasa, mari kita galakan kembali, semangatkan kembali mahabbah kita, cinta kita kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk maulid dimanapun kita berada. Masalah ketika mungkin maulid, ketika kita bersolawat, ada orang-orang yang cara bersolawatnya keliru, ada orang yang cara bermaulidnya salah, maka kita tidak perlu mengikuti orang yang cara maulidnya salah.
Tidak perlu mengikuti orang yang cara maulidnya keliru, tetapi kita luruskan kembali. Yang penting kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.